Museum di Hatiku. Museum Mania edisi ke-7 ini, Forum Komunikasi Museum Sleman akan mengajak Anda semua untuk memperingati peristiwa 29 Juli yang menjadi Hari Bakti TNI AU. Apakah peristiwa tersebut nanti akan kita urai dari para narasumber. Sebelum kita membicarakan peristiwa 29 Juli, terlebih dahulu, mari kita saksikan sambutan dari Ketua dari Forum Komunikasi Museum Sleman. Mari kita saksikan. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Museum Mania edisi ke-7 kali ini bisa terlaksana dan kita ambil momen peringatan Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ke-74. Selamat Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang ke-74. Doa dari kami, Museum Mania, Forum Komunikasi Museum Sleman, semoga dalam mengenang jasa-jasa para pahlawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mampu meningkatkan semangat dan mampu membangun kejayaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Indonesia. Demikian, salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih Museum Mania. Nah, kita akan berkenalan dengan 3 narasumber yang sudah ada di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Ada Kepala Museum saat ini, Kolonel Yuto Nugroho. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemudian ada Kepala Subseksi Penataan Koleksi, Pak Woro Seto. Sudah lama Pak Seto ya. Nah, kemudian yang manis ini Mbak Duta Museum dari Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala, yaitu Mbak Agnia. Nah, mari kita urai dari masing-masing narasumber. Monggo, Mas Yuto ini masih muda, friendly, jadi jangan bayangin TNI itu harus yang galak-galak. Monggo, Mas Yuto. Terima kasih, Pak Ida. Perkenalkan saya Yuto Nugroho, Kolonel Sus di museum sebagai Kepala Museum Dirgantara Mandala. Saya di museum ini sudah yang ketiga kali. Yang pertama tahun 2001, kemudian 2015, sampai 2017, dan sekarang sebagai Kepala Museum. Untuk lebih mengenal, silahkan nanti kalau sudah pandemi berlalu, main ke museum, ketemu saya. Nanti bisa follow Instagramnya Mas Yuto ya. Boleh. Museum Mania nih nanti kalau pengen bikin tugas, bikin tesis bisa ketemu Pak Kepalanya, sangat friendly loh. Beliau banyak nulis nanti. Kita bisa lihat aksesnya setelah Museum TNI ini bisa terbuka untuk umum. Nah, kita akan kenalan nih sama Pak Woro Seto. Beliau adalah penanggung jawab dari penataan koleksi yang ada di Museum TNI Angkatan Udara ini. Monggo Mas Seto. Salam sahabat museum. Museum Mania, saya Woro Seto Puspoputro. Di Museum Dirgantara Mandala ini sejak tahun 1994, mungkin yang terlama di sini. Saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kasubsi Penataan Koleksi. Saya senang di museum karena museum ini banyak koleksinya tentang sejarah, khususnya sejarah TNI Angkatan Udara, untuk yang bertugas mengisi kemerdekaan Indonesia. Sementara ini kita tahu bahwa Museum Dirgantara Mandala koleksi pesawatnya ada 61 buah, didukung oleh koleksi-koleksi yang lain. Banyak banget ya Mas Yuto. Banyak. Nah, Museum Mania kalau pengen tahu pesawat pertama yang kita miliki, nanti bisa loh datang berkunjung ke Museum Dirgantara ini. Nah, ada nih Mbak Duta Museumnya, bakalan ditemenin sama Mbak Duta Museum. Monggo Mbak Agnia. Ya, salam sahabat museum, museum di hatiku. Halo sahabat museum sekalian, kenalkan saya Agnia. Saya di sini sebagai Duta Museum DIY untuk Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Saya dinobatkan tahun 2020, tepat waktu itu bulan Februari, pas sebelum pandemi. Itu mulai marak-maraknya. Nah, saya sebagai perwakilan generasi muda ini, saya sungguh senang dengan barang-barang yang ada di museum, karena nggak cuma mengajarkan sejarah, tapi juga mempunyai makna tersendiri. Dan sekarang kayaknya anak-anak muda udah pada suka sama museum juga, Mbak.
Jadi di sini saya sebagai perwakilan generasi muda mengajak teman-teman semua untuk juga suka museum. Nanti kenapa sih kok museum itu ada apa? Nanti kita selanjutnya akan dibahas di sini juga ya Mbak ya. Menarik Iya. sekali tuh Museum Mania. Makanya ikuti terus Instagram yang ada di Museum Pusat TNI Angkatan Udara di Gantara Mandala. Nah, ini nggak seru nih kalau kita nggak mengulik apa sih peristiwa 29 Juli itu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Seto, nggih. Yap. Pak Seto, kenapa sih ada peristiwa 29 Julinya Museum Mania nih pada nggak ngeh nih 29 Juli apa ya, hari Minggu kali ya. Nah, apa Iya. sih 29 Juli itu, Pak? Monggo Pak Seto. 29 Juli ini dijadikan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ada dua peristiwa heroik. Yang pertama adalah saat para kadet penerbang Indonesia mengebom kedudukan Belanda yang berada di Semarang, Soltiko, dan Ambarawa. Kenapa? Karena pada tanggal 21, 25, dan 27 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Setelah Belanda mengingkari perjanjian Ligadjati, akhirnya ngebomi pangkalan udara yang ada di Sumatera dan Jawa, termasuk Maguwo. Tapi pada waktu itu pagi hari di Maguwo kebetulan ada kabut tebal, sehingga pesawat-pesawat yang akan ngebom, pesawat Belanda yang akan ngebom Maguwo batal. Namun demikian nanti siang hari diulang lagi karena itu tidak patah semangat untuk meruntuhkan pengeboman di Maguwo. Nah, betul. Nah, Ini yang menjadi pemicu sebenarnya. Jadi ketika pagi hari Belanda mau mengebom Maguwo, Iya. tertutup kabut pangkalannya, siang hari datang lagi Belanda. Kemudian ditembaki, ada yang terbakar, alutsistanya banyak yang rusak. Nah, inilah yang menjadi pemicu dari para kadet ini untuk menyerang balas Belanda. Nah, niat menyerang balas ini kemudian disampaikan ke Pak Halim selaku perwira operasi waktu itu. Karena Pak Halim tidak bisa mengambil keputusan, Pak Halim kemudian menghadapkan para pemuda ini ke Kasau, yaitu Pak Surya Dharma. Ketika disampaikan rencana niat untuk menyerang balas, Pak Surya Dharma menjawab, kamu masih pemuda, tugasmu adalah belajar. Tetapi pemuda kadet ini yang diwakili oleh Pak Suharnoko Harbani kemudian menjawab, mohon maaf Kasau, yang di front pertempuran semua juga pemuda. Akhirnya Surya Dharma, Kepala Staf menyampaikan, kalau begitu maumu silahkan. Aku tidak memerintah dan tidak melarang. Kemudian Pak Halim selaku perwira operasi menyiapkan skenario dan mana-mana saja yang akan dibom, yaitu Semarang dan Salatiga. Itu arahannya Pak Halim, karena Pak Halim itu navigator, makanya untuk menyerang ketiga kota itu tidak langsung direct dari Maguwo ke sasaran, tetapi menggunakan sistem dogleg. Dogleg itu kaki anjing. Kaki anjing kan belok begini. Makanya pesawat harus karena harus menghindari Boyolali, karena Boyolali sudah ada Belanda. Makanya harus ke kiri sebentar, dari Maguwo, menghindari Boyolali, kemudian belok ke kiri ke sasaran. Pulangnya mereka menghindari itu juga, mengikuti arahan Pak Halim, kemudian sampai di Yogyakarta di Maguwo. Ya Mas ya. Yap. Itulah riwayat 29. Ya, itu pagi harinya. Ya. Kalau siang sore harinya? Sore harinya ini kebetulan di hari yang sama, kebetulan tadi serangan udara itu kan pagi hari. Nah, sore harinya ada pesawat Dakota VTDLA yang membawa misi bantuan obat-obatan dari Parlemen Internasional, terbangnya dari Singapura, akan mendaki Maguwo. Ini akhirnya sebagai sasaran kemarahan Belanda karena dibom tadi, sebagai tidak mencari atau mengejar pesawat yang 3 ngebom tadi nggak bisa ketemu, akhirnya sebagai sasaran yang Dakota VTDLA tadi. Jadi
tadi sebagai Ini replika loh, tadi di belakang museum kita ini. mania Jadi pesawat replikanya. TNI. Ini tertembak di atas stasiun Tugu Yogyakarta saat akan mendarat di Pakuwo, kemudian jatuh diarahkan ke selatan di dusun Jatiarang, Tamanan, Bantul yang dikenal dengan kawasan Ngoto. Maka kemudian di sana didirikan monumen Ngoto tahun 48. Kemudian tahun 2000 monumen Ngoto namanya diubah menjadi Monumen Perjuangan TNI Angkatan Darat oleh Kepala Staf pada waktu itu Bapak Marskal Hanafi Asnani. Itu kisah heroik yang kedua. Makanya Jatuhnya pesawat 29 Kota itu ya? Kecil. Iya. Awalnya dijadikan hari bergabung karena gugurnya Bapak Adi Tiga. Sucipto, Abdurrahman Saleh dan Adi Suparmo. Kemudian mengingat pagi harinya ada peristiwa heroik, Ya. akhirnya dua peristiwa tersebut digabung, tidak menjadi hari bergabung, tetapi dijadikan hari bakti TNI Angkatan Darat. Karena heroiknya tadi pagi kita berhasil ngebom kedudukan Belanda. Itu riwayat singkat tentang 29 Juli 1947 yang kemudian dijadikan hari bakti TNI Angkatan Darat. Ya, museumnya Hari Bakti TNI AU ini sebagai semangat dari kita nih generasi muda untuk selalu mempertahankan juga mengembangkan dari perjuangan para pahlawan kita nih, Mas Yuto. Betul. Ya. Sebagai museum pusat TNI AU kan koleksinya banyak sekali nih ya, para milenial nih museum mania. Kalau mau riset tentang pesawat yang ada di sejarah TNI AU nih, datanglah ke museum TNI. Enggak Mas Yuto bisa nerangin aneka macam koleksinya, ada 60 lebih kan pesawatnya? Ya, kita mempunyai 61 koleksi pesawat. Di samping ribuan juga ya Mas. Ya. Ribuan juga Sebagai pendukung koleksi yang yang dipamerkan. Dari 61 ini ada dulu penataannya ini berdasarkan tahun tematis. Paling kalau kita masuk itu nanti di alutsista ini pertama pesawat yang digunakan Jepang, kemudian zaman Belanda dan di masa-masa Republik. Nah khusus yang di belakang ini replika ini yang terkait dengan 29 Ini loh itu. museum mania. Iya, ini adalah pesawat replika pesawat PTCLA. PTCLA. PTCLA ini pesawat maskapai penerbangan India. Ini VT ini India. Kemudian yang membawa bantuan obat-obatan dari Palang Merah Internasional dari Indonesia. Nah, menurut manifest dari pesawat ini ketika terbang dari Singapura, zaman dulu namanya Pangkalan Udara Kalang. Itu ada beberapa manifest, tidak hanya dari Malaya saja barang-barang itu, tetapi juga dari Amerika. Untuk apa? Untuk bantuan obat-obatan dalam perjuangan Indonesia. Begitu. Makanya peristiwa 29 Juli itu mengingkari komitmen internasional karena pesawat angkut pembawa obat-obatan dari misi Palang Merah Internasional kenapa ditembakin ya sama Belanda itu kan melanggar dari hak asasi perang gitu kan. Maka para penerbang yang tergabung dalam pesawat tersebut layak disebut sebagai pahlawan nasional. Dan sebetulnya secara diplomasi pesawat ini sudah mendapat izin dari Inggris karena di Singapura itu kan dijajah oleh Inggris. Ya. Nah, kemudian akan ke Indonesia Belanda. Ini sudah mendapat izin dari kedua negara tersebut. Namun ya tadi karena kemarahan Belanda yang membabi buta karena dibom akhirnya ini menjadi sasaran. Kalau Belanda sudah tahu bahwa pesawat ini membawa untuk kepentingan Indonesia, maka membawa obat-obatan loh. Maka dijadikan sebagai melampiaskan kemarahannya, disitulah akhirnya ditembak pesawat. Kan di sini ada duta museum. Betul nih. Mendengarkan. Duta museum ini mewakili museumnya nih. Gimana dari penjelasan, dari uraian ketika para penerbang kita dengan semangatnya, walaupun dengan pesawat yang sedang dengan cuaca yang berkabut dan sebagainya, mereka tetap bertahan untuk membawa misi kemanusiaan. Gimana Mbak Agnia? Ya, saya sebagai generasi muda cukup terkesan ya dengan perjuangan para perintis TNI AU yang pada saat itu
nggak cuma perintis, sebenarnya juga pada pagi hari kan ada para kadet penerbang itu tadi ya, dengan semangatnya mereka untuk menuntut balas pada pangkalan udaranya punya TNI AU yang dibom oleh Belanda. Akhirnya mereka menuntut balas, itu menunjukkan bahwa TNI AU Indonesia itu masih ada gitu, sebenarnya. Jadi itu membuat saya generasi muda itu juga merinding segitu cintanya para kadet-kadet itu terhadap negara. Kemudian perintis itu juga padahal membawa misi kemanusiaan ya, dengan seperti itu Belanda dengan gemisnya menembak akhirnya harus gugur, dan itu pantas untuk disebut pahlawan sih untuk kita generasi muda tuh mempelajari apa ya, rela berkorban, rela dan rasa cinta tanah air itu jadi kita bisa pelajari dari para dahulu kita perintis TNI AU juga. Nih Museum Mania, jangan lupa dengan 29 Juli ini menjadi semangat kita untuk terus berjuang meskipun kita lagi masa pandemi ini ya. Nih, Duta Museum sudah mengadakan banyak sekali kegiatan dengan Museum Luring ya, dengan virtual tour. Museum Mania kalau pengen mengetahui tentang Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala bisa follow Ya, jangan lupa follow Instagramnya apa Mbak Nia? Museum Di Dirgantara. sini. Ini ada nih. Museum Dirgantara. Nih ada. Ya, Pak Kepala Museumnya sangat rajin bikin berita. Pokoknya ikutin terus deh Dirgantara Mandala ini. Bisa bincang-bincang untuk mengulik macam-macam saat sejarahnya. Banyak sekali deh kalau pengen bisa ke Museum TNI Angkatan Udara ini. Museumnya akan disambut dengan baik asal sesuai prosedur ya. Dan kami ini meskipun lagi pandemi sudah melewati tahap prokes ya. Jadi kami selalu patuh dengan prokes dari pemerintah. Bisa via Instagram, bisa tanya-tanya ya. Kolonel Dito ini sangat terbuka menerima Museum Mania untuk riset di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Nah, Museum Mania karena waktu kita terbatas untuk edisi ke-7 ini, mari kita terima closing statement dari para narasumber. Monggo dari Kolonel Dito. Kunjungilah Museum Dirgantara Mandala karena selesai berkunjung, semangat Dirgantara akan ada di hati dan pikiran Anda semua. Museum Mania, kami menunggu kedatangan Anda di Museum Dirgantara Mandala. Besok kalau sudah pandemi tidak ada. Selamat datang di Museum Dirgantara Mandala. Mbak Nia? Ya, generasi muda tetaplah untuk mencintai museum, karena dengan cinta museum itu kita berarti juga menghargai jasa-jasa pahlawan para pendahulu kita. Dan untuk kegiatan-kegiatan Museum Dirgantara, mohon maaf memang kami masih tutup ya. Dan mohon doanya semoga bisa segera membaik pandemi ini. Tapi kita juga berusaha untuk membuat kegiatan yang virtual ya. Mungkin minimal kita juga update di museum Instagram Museum Dirgantara, bisa di follow ya @museumdirgantara. Jangan lupa nanti kegiatan-kegiatan kita bisa ada beberapa info-info, kemudian sejarah-sejarah juga kami ada konten di situ. Jadi terima kasih dan semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berjumpa. Terima kasih. Demikian Museum Mania edisi ke-7 ini menarik sekali ya, mengetahui sejarah tentang 29 Juli sebagai Hari Bakti TNI AU, di mana pesawat Dakota VTCLA membawa misi obat-obatan dari Palang Merah Internasional berangkat dari Singapura, ternyata ditembak di atas stasiun Tugu dan jatuh di daerah Noto, yang sekarang di daerah itu menjadi monumen peringatan 29 Juli 1947. Untuk mengetahui semua tentang pesawat dan dunia Dirgantara Indonesia, Museum Mania bisa ikutin follow Instagram ya. Iya. Apa Mbak Nia? @Museum Dirgantara. Jangan lupa ya, di follow, diikutin, disaksiin lah story-storynya juga. Museum Mania, ikutin terus channel dari FKMS TV YouTube ini, follow, subscribe, kemudian juga IG-nya adalah FKMS DIY.
Forum Komunikasi Museum Sleman. Demikian untuk edisi ke-7 ini, tetap sehat selalu kita menjaga sehat dan belajar di museum. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.